Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pengampu mata kuliah Etika Bisnis Bapak Nur Jayadi atas kesempatannya untuk kita melakukan presentasi. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membawakan presentasi materi tentang GCG atau Good Corporate Governance. Apa sih yang dimaksud GCG itu? Nah, ini ada pengertian GCG atau Good Corporate Governance. Good Corporate Governance atau sering disingkat dengan GCG adalah teknik pengelolaan perusahaan untuk menyeimbangkan ragam kebutuhan pemangku kepentingan tersebut. Selanjutnya, dan pada intinya GCG mengandung pengertian yang berintikan 4 inti, yaitu pertama ada wadah. Wadah sendiri contohnya ada organisasi yang meliputi perusahaan, sosial, dan pemerintahan. Yang kedua ada model, yang ketiga ada tujuan, dan yang keempat ada mekanisme atau mekanisme sendiri adalah mengatur dan mempertegas kembali hubungan, peran, wewenang, dan tanggung jawab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, prinsip-prinsip GCG. Prinsip GCG itu ada 6. 1. Keadilan atau fairness. 2. Transparansi atau keterbukaan. 3. Akuntabilitas. 4. Pertanggungjawaban. 5. Keterbukaan dalam informasi. 6. Kemandirian. 1. Keadilan. Awareness merupakan prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer atau pemasok, pelanggan, karyawan, pemodal, maupun pemangku kepentingan sekunder atau pemerintah, masyarakat, dan yang lainnya. Hal inilah yang memunculkan konsep stakeholder atau keseluruhan kepentingan pemangku kepentingan, bukan hanya kepentingan stakeholder atau pemegang saham saja. 2. Prinsip transparansi atau disebut juga prinsip keterbukaan, artinya kewajiban bagi pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapnya. 3. Prinsip akuntabilitas adalah prinsip di mana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan atau financial statement yang dapat dipercaya. Untuk diperlukan kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban setiap organ sehingga pengelola berjalan efektif. Keempat, pertanggungjawaban atau responsibilitas atau lebih sering prinsip tanggung jawab adalah prinsip di mana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya. Keterbukaan dalam informasi. Keterbukaan dalam informasi adalah keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang bersifat material dan relevan mengenai perusahaan. Harus dapat memberikan informasi atau laporan yang akurat dan tepat waktu mengenai kinerja perusahaan. Hal tersebut terutama untuk perusahaan yang sudah go publik, di mana pemegang saham sangat berkepentingan dengan informasi kinerja perusahaan tersebut berada. Keenam, kemandirian. Sebagai tambahan prinsip adalah pengelola BUMN. Artinya suatu keadaan di mana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat profesional,
mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas tekanan atau pengaruh dari manapun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Selanjutnya, manfaat GCG. 1. Para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG. 2. Berdasarkan berbagai analisis ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan. 3. Internasionalisasi pasar termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal menuntut perusahaan untuk menerapkan GCG. 4. Kalau GCG bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis sistem, ini dapat menjadikan dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang kini telah banyak berubah. Selanjutnya, 5. Jika perusahaan menerapkan mekanisme penerapan GCG secara konsisten dan efektif, maka akan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. 6. Mengurangi agensi cost. 7. Mengurangi biaya modal. 8. Meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang. 9. Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan materinya. Apabila ada pertanyaan di pertemuan berikutnya atau pertemuan selanjutnya, bisa ditanyakan kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.